Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasiuddin dengan NIM nomor 2021 69110035. Saya dari kelas Psikologi 1A. Di sini saya akan menjelaskan makalah psikologi tentang dampak game online dengan dosen pembimbing Nikmatul Izzah Magister Pendidikan yang disusun oleh Muhammad Nasiuddin dengan nomor NIM 202169110035. Universitas Darta Pasuruan, Fakultas Psikologi tahun 2021 sampai 2022. Abstrak, nama Muhammad Nasiuddin, NIM 202169110035. Psikologi, kelas Psikologi A, Universitas Darta Pasuruan. Seiring dengan perkembangan zaman, adanya game online merupakan bukti nyata akan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Game online sendiri banyak memberikan dampak positif dan negatif bagi manusia, seperti dampak positif antara lain: 1. Meningkatkan kerja otak, 2. Menghasilkan sportivitas, 3. Mengasah kemampuan multitasking, 4. Melatih cara kerja tim. Adapun dampak negatifnya yaitu 1. Mood changer, 2. Muncul istilah atau kata-kata yang tak mengenangkan, 3. Otak depan tak berkembang, 4. Perilaku autisme. Yang daftar isi halaman pertama yaitu abstrak, halaman kedua daftar isi bab 1 pendahuluan, latar belakang, urusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat teoritis, manfaat dan manfaat praktis. Bab 2 ada kajian teori pembahasan. Yang ketiga ada penutup, kesimpulan dan daftar pusaka. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Game online atau sering disebut online games adalah sebuah permainan yang dimainkan dalam suatu jaringan. Perkembangan game online sendiri tidak lepas juga dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan komputer itu sendiri. Meledaknya game online sendiri merupakan cerminan dari pesatnya jaringan komputer yang dahulunya berskala kecil sampai menjadi internet dan terus berkembang sampai sekarang. Game online saat ini tidaklah sama seperti ketika game online diperkenalkan untuk pertama kalinya pada saat muncul pertama kali tahun 1960. Komputer hanya bisa dipakai untuk 2 orang saja untuk bermain game. Lalu muncullah komputer dengan kemampuan time sharing sehingga pemain yang bisa memainkan game tersebut bisa lebih banyak dan tidak harus berada di suatu ruangan yang sama atau multiplayer game. Games online pertama kali muncul kebanyakan adalah game-game simulasi perang atau pesawat yang dipakai untuk kepentingan militer yang akhirnya dilepas lalu dikomersialkan. Game-game ini kemudian menginspirasi game-game yang lain muncul dan berkembang. Pada tahun 2001 adalah puncak dari demam.com, sehingga penyebaran informasi mengenai game online semakin luas. Menurut Johanna Arking, PUBG adalah singkatan dari Player Unknown Battleground yang merupakan sebuah permainan dengan genre Battle Royale. Permainan ini bisa dimainkan dengan 100 orang sekaligus secara daring. PUBG ini sendiri dipercayai bahwa konsepnya terinspirasi dari novel Jepang yang berjudul Battle Royale yang dirilis pada tahun 1999. Novel ini juga sempat dijadikan manga dan film yang dirilis di tahun 2000-an dan meraih kesuksesan luar biasa Novel ini bercerita tentang 40 siswa yang dikirim ke sebuah pulau selama 3 hari untuk saling bunuh dengan tujuan bertahan hidup. Hanya boleh 1 orang yang bertahan hidup, hanya dibekali oleh air, obat, peta, kompas dan senjata acak. Selain novel Battle Royale ini, ada novel-novel lain yang menginspirasikan tentang game online itu sendiri.
Permainan game online menjadi salah satu jenis permainan yang tidak memandang usia dan waktu. Semua orang punya kesempatan luas untuk memainkan permainan ini. Sejauh ini game online paling banyak dimainkan oleh anak laki-laki, dan tentu saja banyak alasan kenapa memilih bermain game online tersebut. Yang diantaranya merupakan sarana hiburan bagi mereka setelah seharian beraktivitas, bisa mendapatkan teman di dalam dunia maya. Pada tahun 2018, yang tepatnya pada tanggal 27 Desember tahun 2018, USM juga pernah mengadakan lomba PUBG yang bekerja sama dengan PAC Semarang, yang total hadiahnya 5 juta rupiah. Baru dirilis secara global pada hari Rabu 21 Maret tahun 2018 kemarin. PUBG Mobile secara mengejutkan mampu menggeser Mobile Legends, dan juga game yang baru dirilis oleh Netmarble. Setelah PUBG mampu menjadi top 3 games di Google Play Store saat ini, pertama sudah jelas adalah tipe dari PUBG di PC maupun konsol. Banyak gamers memiliki keterbatasan dalam hal perangkat pemain PUBG sebelum adanya PUBG Mobile. Kedua, sudah pasti karena untuk memainkan PUBG Mobile, gamer tidak dipungut bayaran alias gratis. Selain karena faktor PUBG itu sendiri, faktor menarik lainnya adalah gameplay survival yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para gamer saat ini. Tidak sedikit gamer yang mencoba bermain PUBG Mobile karena sebelumnya pernah memainkan game shooter Battle Royale lain seperti Rules of Survival and Free Fire. Salah satu pencapaian besar lainnya adalah angka unduhan PUBG Mobile yang pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2018 berada di angka 1 juta download, dan pada hari Kamis tanggal 23 Maret tahun 2018 sudah menembus angka 5 juta download. Tidak hanya game online PUBG saja yang banyak game online yang mempengaruhi prestasi mahasiswa, yaitu contohnya seperti game online Mobile Legends, Hago, Lord Mobile, Dota, Crossfire, dan masih banyak yang lainnya. Biasanya game online ini dimainkan oleh kalangan pelajar mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga mahasiswa pada umumnya. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya game-game online yang sangat mudah di-download pada handphone Android maupun iOS. Pada game online sendiri tentu saja memiliki dampak positif dan negatifnya, yaitu yang pertama, dampak positif meningkatkan kerja otak, mengajarkan sportivitas, mengasah kemampuan multitasking, dan melatih cara kerja tim. Adapun dampak negatifnya yaitu satu, mood changer, muncul istilah atau kata-kata yang tak mengenakan atau seperti kata-kata kotor. Yang ketiga, otak depan tak berkembang. Dan yang terakhir, perilaku autisme. Belajar harus dilakukan secara kontinu dalam jadwal waktu tertentu dengan jumlah materi yang sesuai dengan kemampuan kita. Belajar juga memerlukan kemauan yang kuat. Kembali ke kalimat pertama, harus memiliki kemauan belajar yang kuat. Tujuan yang jelas dan diingini seseorang akan menyebabkan orang tersebut berusaha untuk belajar dan rajin agar apa yang menjadi tujuannya tercapai. Selain itu, belajar ditentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar itu banyak. Secara garis besar ada dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri, seperti kesehatan, kecerdasan, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal, faktor dari luar diri, seperti lingkungan, rumah, sekolah, dan masyarakat. Alasan penulis memilih Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Semarang karena penulis setelah melakukan observasi di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa mahasiswa di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Semarang
itu lebih banyak bermain game online PUBG daripada mahasiswa di jurusan Sistem Informasi angkatan tahun 2017 kelas pagi. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yang lebih mengarah pada pengaruh game PUBG terhadap presentasi mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan metode survei, mengambil sampel dari satu populasi dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. 1.2 Perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis. Rumusan masalah yang ada yaitu apakah terdapat pengaruh game online PUBG terhadap prestasi nilai mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Malang. 1.3 Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh game online PUBG terhadap prestasi nilai mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Malang. Manfaat penelitian. Hasil penelitian berupa kajian dalam tentang pengaruh game online PUBG terhadap prestasi nilai mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Malang ini diharapkan dapat bermanfaat. Manfaat teoritisnya sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh game online PUBG terhadap prestasi nilai mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Malang. Manfaat praktisnya yaitu untuk memahami perilaku mahasiswa, penggemar, dan pemain game, khususnya game online PUBG. Bab 2. Kajian teori. Pembahasan. Salah satu efek dari terlalu sering bermain game adalah kecanduan. Kondisi ini dikenal sebagai gaming disorder. Saat seseorang mengalami gaming disorder, maka ada perubahan fungsional dan struktural dalam sistem saraf, terutama pada sistem yang mengatur perasaan, senang, belajar, dan motivasi. Dilansir dari Psikologi Today, penelitian menunjukkan bahwa jalur yang ada di otak depan, tepatnya neurotransmitter yang menghasilkan dopamin, menjadi aktif ketika seseorang bermain video game. Kecanduan game online ternyata mempengaruhi otak, bahkan menyebabkan perubahan di berbagai bagian otak. Melansir dari Medical News Today, baru-baru ini para ilmuwan mengumpulkan dan merangkum hasil 116 studi ilmiah tentang bagaimana video game mempengaruhi otak dan perilaku seseorang. Studi tersebut menunjukkan bahwa pemain video game mengalami peningkatan beberapa jenis perhatian, seperti perhatian berkelanjutan dan perhatian selektif. Bermain video game meningkatkan ukuran dan kapabilitas bagian otak yang bertanggung jawab atas keterampilan visuospasial, yakni kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi hubungan visual dan spasial sebuah objek. Studi juga menunjukkan bahwa seseorang yang bermain game dalam jangka panjang mengalami pembesaran hipokampus sebelah kanan. Bab 3. Penutup. Kesimpulan, banyak sekali dampak bermain game online, ada dampak negatif dan positifnya, dan cara menghadapi hal tersebut. Kita harus bisa mengatur manajemen waktu kita sendiri agar kita tahu antara waktu istirahat dan main game online. Apabila sudah terlanjur mengalami kecanduan game online dan kesulitan untuk keluar dari kebiasaan ini, usulan saya, kita bisa menghubungi atau mengonfirmasi sendiri ke pihak dokter psikis atau dokter psikologi terdekat. Daftar pusaka, http://halodoc.com dan http://repository.usm.ac.id files. Sekian
Cukup itulah tadi presentasi makalah tentang penyebab dampak game online bagi kehidupan manusia. Apabila ada salah kata, saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.